Selanjutnya kita masuk chapter 3, yakni analisis data time series dengan menggunakan pendekatan vektor autoregresif atau VAR. Pada kesempatan ini kita akan langsung pada tutorial praktek kepada software eViews, bagaimana melakukan pengujian data time series vektor autoregresif. Sebelumnya saya ingin mengingatkan langkah-langkah proses estimasi dengan menggunakan VAR. Yang pertama, uji stationarity. Yang kedua, pengujian hubungan kointegrasi. Yang ketiga, penentuan selang atau lag optimal. Yang keempat, uji stabilitas. Ini bisa digunakan juga, kadang juga bisa di skip. Yang kelima adalah pembentukan urutan variabel. Di sini terpenting untuk menentukan lag sebenarnya. Pada dasarnya ini nanti untuk menentukan IRF, impulse response function, sebagai forecasting dari shock dari satu variabel. Dan yang kedua, FEDV, forecasting error decomposition, yang itu sangat dibutuhkan dalam analisis VAR. Terkadang banyak peneliti itu menggunakan estimasi VAR tidak dilihat dari hasil signifikansi, tapi dilihat dari hasil forecasting IRF dan FEDV. Baik, langsung saja kita pada software eViews. Data sudah saya siapkan, yakni data time series kuartal atau quarterly sifatnya 1950 kuartal 1 sampai 1982 kuartal 1. Ini data dari makro data Amerika. Ada GDP, ada DMR, ini upah, ada konsumsi, ada investasi, ada unemployment, pengangguran. Baik, saya ingin menginteraksi 3 data saja sementara ini sebagai contoh, yakni GDP, upah, dan pengangguran. Kita blok, kita open as group. Nah, perhatikan data di sini, upah atau DMR regional, upah regional ya, ini persentase kenaikan upah, kemudian pengangguran, tingkat pengangguran, GDP, pertumbuhan ekonomi. 2 variabel DMR dan pengangguran ini sifatnya percentage, sifatnya adalah persentase, GDP sifatnya adalah dolar. Sebagaimana saya sampaikan di chapter pertama, setidaknya untuk membuat data lebih smooth, kita transformasi data dari data yang satuannya berbeda menjadi data yang satunya sama, yaitu persentase. Dalam hal ini adalah GDP. Kita close dulu. GDP kita ubah ke dalam satuan persentase dengan cara logaritma natural. Ada generate di sini. Kita klik ln GDP sama dengan log atau logaritma natural dari GDP. Kita oke. Nah, di sini akan muncul ln GDP. Coba kita lihat plot dengan data yang akan kita interaksikan, yakni upah dan pengangguran, open as group. Nah, sekarang data berubah. View, grab. Oke, ini ada datanya. Kita save dengan cara freeze. Oke, hasilnya klik name, kita ganti data. Oke, muncul di sini. Kita close. Baik. Langkah pertama, kita melakukan pengujian stationarity terhadap data yang akan kita interaksikan, yakni ln GDP, DMR, dan pengangguran. Klik open as group. Nah, kita letakkan di sini biar kelihatan. Kemudian view unit row test untuk stationarity. Nah, tingkat level. Nah, oke. Nah, di sini terlihat baik secara common maupun secara individu, di sini terjadi signifikansi. Probabilitasnya kurang dari 0,05. Artinya data stasioner di level. Sebagaimana teori menyebutkan bahwa VAR itu harus pada tingkat stasioner di level. Nah, jadi pengujian VAR itu dilakukan pada tingkat stasionaritas data pada tingkat level. Tidak bisa dilakukan pada tingkat first atau second different. Karena konsep VAR adalah jangka pendek, analisis jangka pendek. Baik, berarti data terpenuhi ada di stasionaritas tingkat level. Selanjutnya, ini kita close. Kita melakukan pengujian VAR dengan cara
quick as var, atau data yang sudah kita blok yang akan kita interaksikan, klik kanan open as var ya. Nah, di sini perhatikan di sini basicsnya sudah berbeda, bukan regresi atau bukan seperti yang lainnya. Unrestricted var ini maksudnya var yang akan kita lakukan pengujian var. Kemudian yang kedua ini adalah vector error correction atau VECM, nanti akan kita bahas. Sementara kita yang atas dulu unrestricted var. Kemudian variabelnya endogenous variable, semua endogenous dalam konsep var itu variabelnya. Kemudian kita lakukan oke. Nah, di sini kita belum bisa menentukan ini adalah var atau belum, atau bukan. Karena langkah kedua kita harus melakukan pengujian kointegrasi dengan cara hasil dari ini, kemudian kita lakukan pengujian dengan cara view kointegrasi test. Ini tes Johansson. Exhaust variable kita tidak menggunakan exogen variable, variable kita anggap tidak ada. Kemudian kita oke. Nah, di sini almost 1 almost 2 tidak ada probability, berarti bisa ada kointegrasi. Berarti tidak ada hubungan jangka panjang. Nah, mohon maaf, tadi kita kembali dulu ke data awal. Ini kita save dulu, estimate, kita klik freeze, name kita ganti uji kointegrasi. Oke, kita close. Berikutnya kita lakukan uji optimum lag dengan cara view lag structural lag light criteria. Nah, saya ulangi. Saya close, saya ulangi dulu dari awal. Kita menginteraksikan data, klik data LNGDP, DMR, dan pengangguran, open S-group, kita uji unit road test atau stationarity di tingkat level, oke. Ternyata pada tingkat level semuanya stasioner dan ini memenuhi teori dari var. Kita simpan, freeze, name, uji stasioner. Oke. Kita close, yes, kita lakukan open as var. Nah, oke. Ini as var untuk data kita, kemudian kita pilih pengujian yang kedua, jadi kointegrasi dengan cara view kointegrasi test. Kita kosongkan, ini sementara 2, nanti kita akan berubah. Nah, ini tidak ada signifikan pada atmos 1 dan 2, berarti tidak ada kointegrasi. Kita save tadi sudah. Selanjutnya kita yang ketiga, yakni optimum lag dengan cara view lag light criteria. Nah, kita klik. Nah, kita defaultkan 8 dari sistem. Nah, perhatikan di sini. Ini adalah kriteria untuk menentukan lag optimum atau lag order. Nah, cara menentukannya adalah lihat paling banyak signifikansinya pada lag berapa. Kebanyakan signifikan pada lag ketiga. Berarti kita bisa tentukan lag optimum adalah lag ketiga. Kita simpan dulu. Freeze. Name. Lag optimal. Oke, berarti kita simpulkan adalah lagnya 3. Berikutnya, setelah kita simpulkan lag ketiga, kita kembali ke estimasi. Kita klik estimasi. Kita klik estimate. Nah, di sini diganti lag 2. Karena sudah ada lag 2, tidak perlu kita ganti. Tinggal kita kasih oke. Nah, inilah hasil terakhir dari var. Nah, kita simpan. Freeze. Name. var. Nah, baik, ini adalah output dari var, hubungan dari var antar variabel lag pertama, lag kedua, lag pertama, lag kedua untuk setiap variabel. Ini adalah pengaruh dan standar error dan T statistik. T statistik, standar error, koefisien dari setiap variabel.
Misalkan tes statistik untuk GDP dan leg pertama. GDP leg pertama, GDP tahun sekarang dipengaruhi oleh GDP tahun leg pertama atau tahun sebelumnya. Sorry, ini bukan tahun karena ini kuartal, berarti kuartal sebelumnya. Nah, signifikan karena T-nya di atas 2 basisnya, berarti ini adalah signifikan. Oke. Ini adalah pengaruh signifikansi dari setiap GDP tahun sekarang dipengaruhi oleh GDP tahun sebelumnya, GDP leg pertama, leg kedua, DMR leg pertama, leg kedua, pengangguran leg pertama, leg kedua, dan seterusnya. Pun sama dengan DMR dan pengangguran. Nah, kebanyakan peneliti ketika menggunakan VAR jarang membahas ini secara lebih dalam. Kebanyakan peneliti menggunakan analisis VAR untuk melihat hubungan Schottky, hubungan goncangan, hubungan perubahan dari variabel dengan variabel yang lain. Biasanya menggunakan IRF dan decomposition, yakni view, impulse response, dan varian decomposition. Baik, kita contohkan view, impulse response. Nah, perhatikan di sini, ini yang terpenting ya. Nah, ini ada impuls dan ada respon. Impuls itu apa? Impuls itu adalah guncangan atau yang memberikan rangsangan yang pertama. Kemudian respon itu adalah akibat dari guncangan atau rangsangan itu direspon. Nah, misalkan saya ingin melihat GDP yang memberikan guncangan, yang memberikan gejolak, yang memberikan rangsangan duluan, sehingga respon terhadap variabel lain bagaimana. Nah, kita klik GDP, responnya untuk tiga-tiganya, oke. Nah, perhatikan di sini. Nah, ini adalah respon GDP to GDP. Nah, karena GDP to GDP, responnya seperti ini. Kalau yang ini adalah respon upah terhadap GDP. Jadi ketika terjadi perubahan GDP, respon jadi dari DMR itu seperti ini. Awal pengamatan terjadi Schottky ke bawah, kemudian dia mengalami steady atau stabil. Dan posisinya tengah-tengah alias posisinya tepat posisi 0. Sedangkan pengangguran ini posisinya selalu negatif. Jadi perubahan GDP itu direspon pengangguran selalu negatif. Nah, ini kita simpan dengan cara freeze name. Misalkan impulse GDP. Oke. Terus kita kembali ke estimate tadi. Kita ke impulse. Nah, ini juga bisa, atau tekan view impulse juga bisa, sama saja. Kita tekan impulse. Nah, kita ganti misalkan ini DMR, upah yang memberikan gejolak. Bagaimana respon variabel yang lain. Nah, ketika terjadi perubahan DMR, bagaimana GDP merespon? Nah, ini seperti ini gambar. Nah, ini adalah gambar respon GDP terhadap perubahan DMR. Ini respon DMR terhadap DMR. Ini pengangguran terhadap DMR. Baik, kita save, freeze, name, impulse, DMR. Oke, close. Misalkan impulse terakhir adalah pengangguran. Oke. Atau misalkan pengen combine satu gambar, nggak perlu banyak. Combine ini satu gambar. Nah, jadi respon langsung, respon GDP terhadap pengangguran. Kalau ini dia multi. Baik. Selanjutnya adalah impulse varian decomposition. Nah,
Varian decomposition, ini enaknya tabel. Nah, ini adalah variasi dari GDP. Tahun pengamatan 1/10, ini error, ini variasinya. Tahun pertama GDP sampai tahun berikutnya, sampai 2008 masih GDP, kemudian di-share ke pengangguran dan ke upah. Begitu pula untuk upah. Dia standarnya 93, di-share ke GDP paling banyak, decomposition-nya, kemudian pengangguran. Pengangguran, nah, dia sangat shocky sekali. Tahun pertama sudah 54%, kemudian menurun, di-share ke GDP dan DMR. Dari sini kan kelihatan bahwa pengangguran dan GDP erat hubungannya. Nah, ini kita simpan phrase name decompose. Baik. Ini adalah hubungan dari kontribusi dari setiap data variabel yang kita amati di-share di dua data yang lain. Cara membahasnya seperti itu. Baik, demikian cara untuk melakukan pengujian VAR. Semoga bermanfaat. Kita lanjut kepada chapter berikutnya. Terima kasih.